Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala walaupun via online, tapi kita bisa bertatap muka dengan jarak yang tidak ada batas begitu. Tak lupa salam salawat semoga tercurah untuk suatu hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tema pada malam hari ini kita akan membahas tentang manfaat Japas, power of Japas. Sebenarnya Japas itu apa sih dan manfaatnya apa? Jadi bagi teman-teman yang belum memulai Japas, wajar bertanya-tanya. Tapi bagi teman-teman yang sudah rutin Japas, insya Allah sudah paham manfaatnya apa. Karena Japas ini salah satu jurus pas yang bisa diandalkan untuk berbagai macam keluhan. Gitu. Jadi berjalan ini adalah kebutuhan manusia. Secara umum manusia pasti butuh yang namanya berjalan. Berjalan itu apa sih? Berjalan adalah gerak lokomotor yang paling umum yang paling umum. Lokomotor itu apa? Gerak lokomotor adalah gerakan yang menggunakan koordinasi tubuh untuk berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya. Contohnya adalah jalan, contohnya adalah merangkak, contohnya adalah melompat, atau bahkan memanjat. Itu namanya gerak lokomotor. Jadi berjalan itu kebutuhan manusia. Karena dengan berjalan, teman-teman bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Tapi kalau hanya sekedar berjalan saja, apalagi salah dalam berjalan, mekanisme geraknya nanti akan berefek pada munculnya keluhan. Gitu. Mic-nya masih ada yang nyala. Oke, bagaimana jalannya orang dahulu? Nah, saya bacakan satu kisah ya, singkat saja. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini berjalan melihat seorang pemuda yang berjalan seperti orang sakit. Lalu sang Khalifah bertanya kepada pria tersebut, apakah engkau sedang sakit? Pemuda tadi menjawab tidak. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat cambuknya, kemudian memukul pemuda itu. Jadi kalau bahasa gemesnya itu, kamu orang sehat saja jalannya seperti seorang sakit lah. Kemudian memerintahkan pemuda itu untuk berjalan lebih tegap. Nah ini menjadi kebiasaan para sahabat dahulu. Kalau jalan itu ya jalanlah seperti seorang kesatria, jalanlah seperti seorang laki-laki yang gagah. Karena apa? Ini menjadi ciri khas bahwasanya seorang kalau berjalan ini bisa dilihat orang ini lemah atau tidak. Kalau kita jalannya tegap, ini selain kita mendapatkan manfaat kesehatannya, kita juga syiar. Syiarnya apa? Sebagai gambaran bahwasanya orang-orang Islam itu, Muslim itu kuat. Begitu. Contoh ya, di ibadah-ibadah syar'i, contoh umroh misalkan. Umroh juga kita diperintahkan untuk berlari-lari kecil. Ketika apa? Ketika tawaf, ketika sa'i. Karena apa? Ada syiar di situ. Selain kita juga mendapatkan manfaat sehatnya. Jadi kalau seseorang terlihat badannya besar, tapi jalannya seperti siput, ya tidak membuat takut atau gentar musuh-musuh kaum muslimin begitu. Dan itu menjadi contoh bahwasanya orang kok lelet istilahnya. Oh berarti fisiknya juga lemah. Begitu. Maka dalam kisah ini yang bisa kita ambil buahnya adalah sekelas sahabat saja, Umar radhiyallahu anhu ini tegas dalam mendidik para pemuda untuk berjalannya tegap. Jadi kalau kita lihat pemuda teman kita misalkan atau saudara kita atau anak kita sendiri kok jalannya lelet, alangkah baiknya diingatkan. Tidak harus sampai dipukul, nanti bisa berkelahi. Jadi diingatkan saja. Supaya apa? Supaya ya badannya itu nanti ke depannya tegap, kemudian fisiknya juga bagus, kuat dan sebagainya. Begitu. Ini salah satu kisah. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menjadikan gambaran kurang lebihnya sama. Jadi dalam hadis ini dijelaskan dalam Mukhtasar Syama'il
Hadis nomor 4, artinya kurang lebih Rasulullah SAW orangnya itu tidak tinggi, tidak juga pendek. Jika melangkah, beliau jalannya dengan tegak layaknya orang yang sedang menapai jalan menurun. Jadi sahabat Ali ini menceritakan, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau setelahnya. Ini dalam hadis, dalam Mutasyar Asyama'il, hadis nomor 4. Nanti buka aja kalau ada yang punya kita. Tapi sebaliknya, gaya berjalan yang sangat lamban ini, gerakannya itu membuat badan kita itu tidak sehat. Seperti halnya seperti kita itu ketika jalan lambat itu, gambarannya seperti kalau dalam kitab Yadul Ma'ad itu dijelaskan orang yang berjalan lambat itu seperti seseorang itu membawa batang pohon, memikul, saking beratnya dia itu jalannya lambat dan kurang semangat. Nah, cara demikian ini tercela. Begitu pula dengan cara berjalan yang terlalu tepat, tidak beraturan, tanpa perhitungan. Juga merupakan cara jalan yang buruk, menunjukkan orang tersebut kurang akalnya, apalagi bila sembari dengan sering menengok ke kanan atau ke kiri. Jadi dalam Yadul Ma'ad ini ada beberapa ibrah yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya kita tidak boleh berjalannya lambat. Terus kemudian kita tidak boleh juga terlalu cepat tapi tidak beraturan. Kemudian jalan yang sering nengok ke kanan ke kiri. Jadi jalan aja, cepat, langkah panjang, kemudian lihat ke tujuan, langkahnya ke depan ya ke depan. Begitu, karena secara mekanika rangka tubuh ya, ketika seseorang jalan tengok kanan tengok kiri, nanti berefek pada ketegangan otot, yang berefek nanti kok tidak nyaman. Misal contoh ya, ketegangan di otot leher ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya diantaranya adalah kalau terlalu tegang, ada orang-orang yang sensitif karena otot lehernya sudah tegang. Plus ditambah dengan mekanika gerak yang salah, nanti menambah ketegangan otot leher. Pengaruhnya nanti tekanan di arteri semakin kuat, semakin kencang. Akhirnya ada efeknya? Perlambatan sirkulasi darah ke otak dan oksigen. Akhirnya orang itu mudah lelah, orang itu mudah pusing, atau bisa memunculkan keluhan sakit kepala di antara migrain atau vertigo. Jadi ketegangan otot leher ini tidak bisa dianggap remeh karena pengaruhnya besar. Cara mengurainya Cara mengurainya di antara dengan langkah tegap, langkah cepat, panjang. Insya Allah nanti berefek mengurai ketegangan di otot leher, yaitu dengan cara jalan japas. Nah, cara jalan Rasulullah SAW ini harusnya kita menirunya, karena beliau adalah nabi kita, rasul kita, menjadi panutan kita. Tentunya kita tidak boleh mengklaim seperti ini loh cara jalan rasul, tidak boleh, karena itu harus didasari dalil yang kuat. Kita hanya mengambil ibroh, mengambil pelajaran bahwasanya ciri jalan Rasulullah diantaranya tegap, cepat, jadi jangan malas. Kita tidak boleh memastikan bahwa jalan kita itu jalannya seperti Rasulullah, tidak. Kita hanya mengambil ibrohnya saja, gitu. Jadi semestinya kita mengikuti ciri-ciri jalan Rasulullah agar kita juga mendapatkan manfaat sehatnya. Karena pasti ada hikmah di balik sunnah begitu. Akan tetapi ironisnya ya, pada saat ini banyak orang yang cara jalannya malah justru kontradiktif dengan jalannya Rasulullah. Nah, diantaranya jalan lemah tadi, terus terasa terlihat lemah, lunglai, lesu, tanpa tenaga. Padahal masih muda, jadi menampakkan rasa malasnya itu dengan cara berjalan. Nah, kalau tidak paham, ini berefeknya pada perubahan rangka tubuh, kemudian berefek pada sampai di sistem tubuh, sampai berefek di levelnya sel. Bagaimana bisa? Nanti kita bahas. Oke. Nah, kebiasaan jalan yang salah ini nanti akan memunculkan di antaranya perubahan rangka. Contoh ya, kalau kita melihat seseorang yang kakinya flat foot atau kakinya itu flat banget, itu kalau kita lihat cara jalannya itu seperti mirip burung penguin. Nah, biasanya nanti efeknya Efeknya nanti masuknya tulang ekor. Masuknya tulang ekor sampai melemahkan sistem saraf tubuhnya. Kok bisa? Ini bisa dipraktekkan, ini bisa dibuktikan dengan beberapa menit saja atau detik saja. Seseorang ketika
dengan sering jalan seperti ini nanti berefek lemah atau terasa lungkrah dan sebagainya. Begitu. Dan jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya kalau orang yang flat foot, jalannya terlalu terbuka, kakinya flat itu, nanti efeknya bisa terbentuk menjadi O. Kalau jalannya terlalu X, terlalu masuk telapak kakinya, kalau ke dalam telapak kakinya nanti ke depannya bisa berefek kakinya itu berubah menjadi semakin X begitu. Jadi ciri kalau seseorang jalannya terbuka kakinya, itu lama-lama bisa menyebabkan berubahnya tumpuan di kaki, utamanya di lutut, nanti menjadi lebih O. Jadi kalau kita melihat anak kita yang masih masa pertumbuhan, jalannya kok terbuka dua kakinya, langkah baiknya dinasihati. Supaya apa? Supaya tidak berubah rangka kakinya, sampai nanti berubah rangka pinggulnya, sampai berubah rangka tulang belakangnya, dan sampai mempengaruhi sistem tubuhnya. Jadi jangka panjangnya luar biasa efek berjalan ini. Karena mau tidak mau kita tiap hari berjalan. Gitu. Walaupun kita sudah menggunakan teknologi sekalipun, tetap pasti akan ada mekanika jalan. Jadi kalau jalan salah ini nanti akan menimbulkan masalah begitu. Jadi awalnya perubahan rangka. Contoh, seseorang kalau jalannya itu terbuka dua kakinya, tadi kemungkinan besarnya masuknya tulang ekor, lemahnya sistem saraf, sampai bisa pengaruh pada lemahnya peredaran darah. Sampai bisa lemahnya peredaran darah, nanti sampai pengaruhnya pada level sel, yaitu sel tubuh kita di bagian organ tertentu itu tidak mendapatkan secara normal nutrisi yang dibawa darah, akhirnya akan muncul keluhan-keluhan tertentu. Maka ketika seseorang rutin dalam melakukan japas, kok dia terasa fresh, kok dia terasa badannya seger, seperti itu karena apa? Karena peredaran darahnya bagus, normal, sistem sarafnya bagus, dan sistem tubuh yang lain normal, maka efeknya sehatnya tubuh begitu. Nah, ketika salah, apa perubahan rangka memunculkan campak. Contoh yang sederhana adalah asam urat atau nyeri lutut begitu. Itu bisa terjadi karena pola jalan yang salah. Jadi kalau orang yang jalannya terlalu terbuka atau terlalu nutup dua-duanya atau salah satu, itu bisa munculkan keluhan diantaranya asam urat atau bisa juga nanti keluhan nyeri sendi begitu. Karena mekanika gerak yang jalan yang tidak normal. Nah, saya sendiri alhamdulillah sampai sekarang belum pernah merasakan asam urat, dan jangan sampai walaupun tiap hari makan pink, insya Allah alhamdulillah tidak merasakan asam urat. Karena apa? Paksa untuk jalan yang benar. Yaitu apa? Dengan cara bagaimana? Meluruskan telapak kaki. Langkah lebih bagus lagi itu jalannya cepat, langkah panjang, yaitu dengan cara japas. Sama-sama jalan, nanti efeknya berbeda. Oke, apa manfaat jalan kaki? Nah, ini ada beberapa manfaat jalan kaki yang saya ambil dari salah satu situs website, ya ini yang dikelola oleh dokter, beberapa dokter. Di antaranya adalah satu, menurunkan berat badan. Nah, menurunkan berat badan dengan cara bagaimana? Paling tidak selama 30 menit setiap hari. Jadi kalau sudah japas, teman-teman kalau sudah meniatkan untuk menurunkan berat badan, harus ada goal, harus ada target. Kalau misalkan cuma 5 menit pengen turun berat badan, ya enggak bisa. Apalagi japas 5 menit, kemudian nyotonya 2 jam, ya enggak mungkin bisa turun, nambah bisa begitu. Jadi syarat kalau pengen menurunkan berat badan, minimal 30 menit setiap hari. Kemudian ada cara yang lain, diantaranya apa? Ya jangan terlalu banyak memasukkan kalori. Di antaranya jangan setelah japas itu nyoto 2 piring. Begitu. Karena dengan berjalan japas 30 menit ini, kurang lebih bisa terbakar kalorinya itu 150-an kalori, kurang lebih. Bahkan bisa lebih. Begitu. Apakah sudah ada yang bisa membuktikan? Sudah banyak teman-teman yang setelah japas itu turun berat badannya. Di antaranya teman kita itu ada namanya Dokter Ratna di Jogja, itu bisa turun kurang lebih 15 kilo. Yang penting disiplin. Tadi setelah japas jangan nyoto. Nyotonya 3 piring ya nggak mungkin turun. Begitu. Oke, kemudian bisa meningkatkan energi. Kenapa bisa meningkatkan energi? Karena ketika kita berjalan dengan cara langkah cepat dan panjang,
nanti akan ada mekanika gerak, yaitu kalibrasi tulang belakang dari efek gerak pinggul tadi. Nah, dengan gerak yang seperti ini, maka nanti efeknya adalah melancarkan sirkulasi darah, melancarkan oksigen ke seluruh tubuh. Akhirnya apa? Mengaktifkan hormon yang namanya hormon kortisol, epinefrin, kemudian norepinephrine itu dalam tubuh akan berefek normalnya apa? Semua sistem, akhirnya energi kita juga semakin bagus. Nah, ini seperti halnya ketika seseorang aktivitas dengan cara japas tadi, energinya akan naik begitu. Kemudian yang ketiga, diantaranya bisa mencegah osteoporosis. Kenapa bisa mencegah osteoporosis? Karena seseorang ketika dia sering melakukan mekanika jalan dengan langkah cepat dan langkah panjang tadi, maka dia menormalkan semua sendinya, utamanya kaki. Kemudian efeknya nanti akan ada kepadatan massa tulang dan kemudian kepadatan otot juga begitu. Beda kalau orang jalannya sudah lambat, kemudian salah, pasti akan menimbulkan masalah begitu. Nah, bisa mencegah osteoporosis dengan mekanika langkah yang betul, yaitu langkah cepat dan panjang tadi, maka sendi lutut itu geraknya cuma gini. Kalau benar seperti ini, nah ini normal. Tapi kalau ada twist sedikit, maka lama-lama akan munculkan radang sendi, diantaranya lutut. Maka ketika teman-teman ada pasien keluarnya lutut, dua-duanya bisa dipastikan rata-rata karena salah mekanika jalannya sudah sejak lama. Maka radang sendi ini biasanya muncul kalau sudah usia 30-an, 40-an, atau 50-an begitu. Karena apa? Selama ini jalannya salah. Tapi kalau kita berharap kedepannya kita tidak terkena radang sendi, maka sangat bagus mulai dari sekarang sadar diri, perbaiki cara jalannya. Walaupun jalannya tidak jauh, tapi perbaiki cara jalannya. Karena sama-sama berjalan, tapi efeknya berbeda. Begitu. Nomor 4 adalah kuat daya tahan tubuh. Tiap menyembuhkan untuk pas paling tidak 30 sampai 45 menit setiap hari, nanti insya Allah kita akan jarang sakit. Kenapa? Daya tahan tubuh kita insya Allah semakin bagus. Nah, teman-teman yang sudah mempraktekkan pasti tahu efeknya. Tapi kalau belum, wah, pasti banyak bertanya-tanya, benar nggak sih? Nah, itu kalau wacana seperti ini biasa. Tapi kalau sudah mempraktekkan, insya Allah berefek sekali. Kalau kami, alhamdulillah sudah tiap hari mentargetkan, pokoknya harus banyak jalan. Kalau tidak, ya efeknya di badan kurang nyaman. Di antaranya, pernah kami itu, tim Pas Pusat, selama 1 bulan di Mekah itu, pernah kita hitung jalan kita, langkah kita itu terbanyak dalam 1 minggu itu 80-an kilo. Saya kan ada aplikasi. Ternyata tanpa sadar setelah dihitung itu 80-an kilo dalam 1 minggu. Luar biasa. Dan efeknya apa? Alhamdulillah kita sehat. Maka ibadah-ibadah yang menggunakan banyak jalan itu sebenarnya membuat kita sehat. Bukan justru membuat kita sakit atau capek. Karena apa? Cara jalannya tadi. Kemudian nomor 5 adalah mengurangi stres. Jadi kalau kita sering jalan, japas, maka efek yang dirasakan adalah kita akan tidak mudah stres. Begitu. Karena apa? Ya, karena hormon endorfin banyak keluar. Jadi itu sangat berfungsi untuk mengurangi rasa cemas dan depresi. Selain itu apa? Coba aja japasnya di kanan kiri banyak tumbuhan hijau, kemudian ada sungai, tempatnya asik, itu insya Allah tidak hanya endorfin yang muncul, tapi rasa senang itu tentunya akan hilang stres. Begitu. Tapi kalau japasnya ya di mall misalkan, yang dilihat adalah pakaian-pakaian diskonnya besar, tambah stres bisa itu. Tapi intinya bisa mengurangi stres secara kesehatan. Oke, yang keenam, mencegah diabetes tipe 2. Jadi manfaatnya banyak. Ini baru beberapa loh disebutkan. Manfaat japas itu banyak banget. Oke, kok bisa mencegah diabetes tipe 2? Karena apa? Aktivitas fisik termasuk jalan kaki ini olahraga yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi efek dari kalibrasi tulang belakang kita itu sangat luar biasa. Jadi mengaktifasi semua sistem tubuh kita. Kemudian efeknya adalah
ketika ada penumpukan glukosa, glukosa itu digunakan gitu loh. Digunakan untuk apa? Untuk mekanika gerak tubuh kita. Jadi bukan ditumpuk, akhirnya jadi lemak. Tapi kalau kita alirkan untuk energi kita, untuk aktivitas kita di antara jalan, insya Allah kita terhindar dari diabetes tipe 2 begitu. Kemudian yang nomor 8. Nomor 8 adalah bermanfaat untuk mencegah serangan jantung. Kenapa bisa? Contoh serangan jantung itu diantaranya kan keluarnya karena apa? Kolesterol tinggi, LDL-nya tinggi begitu. Nah ini bisa menyebabkan jantung apa? Koroner, adanya sumbatan. Tapi kalau mekanika gerak, langkah panjang cepat tadi, insya Allah mencegah serangan jantung. Ya, ada beberapa kali ada pasien yang dulunya itu pasien ini datang hanya jalan berapa ya dari kalau di Ayub Serpong itu dari pintu masuk ke ruang terapi itu kurang lebih 30-an meter itu sampai 5 menit berhenti berkali-kali berhenti jalan lagi karena apa pasien ini didiagnosa fungsi jantungnya cuma 50% begitu tapi alhamdulillah sekarang terakhir ketemu itu jalannya bagus jadi jalan cepat itu enggak ngos-ngosan kemudian sudah kuat fisiknya karena apa merutinkan japas begitu jadi efek dari japas ini jalan cepat langkah panjang itu sangat luar biasa jadi tinggal teman-teman kurang motivasi apa gitu loh jadi motivasinya nggak banyak begitu oke ini beberapa manfaat yang saya ambil dari sumber situs alodokter.com. Oke, manfaat japas untuk keluhan penyakit. Di antaranya apa? Dari pengalaman saya di ruang terapi, japas ini biarlah bermanfaat banget. Banyak kasus keluhan yang selesai dengan japas. Di antaranya keluhan-keluhan sendi, contoh ya sendi lutut. Jadi radang sendi ini efek dari mekanika gerak langkah kaki yang tidak benar. Efeknya nanti salah satu sendi lututnya mungkin sakit atau dua-duanya. Maka dengan merutinkan japas, lama-lama ternyata berefek pada normalnya apa sendi, kemudian lapisan sendi dan sebagainya. Akhirnya nyerinya itu jauh berkurang dan semakin sehat begitu. Jadi kalau teman-teman masih muda sudah merasakan nyeri-nyeri di bagian lutut, segera japas. Jadi biasanya umumnya itu nyeri sendi ini dirasakan yang sudah berusia 3 bulan 4 bulan tahun sampai ada 6 bulan baru terasa. Karena apa? Ya mekanika jalan yang kadang tidak betul begitu. Terus efek yang lain dari terapi dengan japas ini apa? Banyak banget. Termasuknya saya ada pasien yang namanya Dokter Tizi itu yang pernah saya upload testimoninya beliau ini pernah gagal ginjal, divonis ginjalnya fungsinya 5%, tapi alhamdulillah bismillah merutinkan japas, itu kakinya yang menghitam, ini bisa normal kembali sampai sekarang. Jadi orang-orang yang misal risiko OD misalkan, kakinya bengkak, biasanya kurang jalan yang betul. Kenapa bisa bengkak? Karena apa? Sirkulasi cairan yang ke bawah, ke atas itu tidak normal. Ke bawahnya lancar karena apa? Efek tekanan jantung, kemudian mekanika gerak yaitu jalan walaupun salah kemudian ada gaya gravitasi bumi jadi ketika turun lancar naiknya lambat akhirnya apa bengkaknya di betis di telapak di betis akhirnya apa berefek mungkin muncul ODM dan sebagainya terus ada luka tidak sembuh-sembuh kenapa tidak sembuh-sembuh ya wajar karena sirkulasi darah dan cairan tidak normal tidak lancar akhirnya ketika di situ ada luka pasti memicu apa luka-luka yang lain karena apa misal ada bakteri bisa infeksi tapi beda ketika dia normal sirkulasi darahnya sirkulasi cairannya ketika ada luka dia insya Allah cepat kering begitu jadi banyak manfaat dengan japas begitu nah ini menjadi prolog pengantar untuk diskusi ini seperti ini Mas Umar mungkin nanti ada sesi tanya jawab atau ada sesuatu yang